sahabat SMP, selamat datang di kanal YouTube Seperti Dunia Pendidikan yang memang dibuat untuk mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia dengan berbagai macam tips, membahas beberapa isu yang sedang hot misalnya, informasi buat orang tua, buat masyarakat umum, juga tips mengajar buat teman-teman guru, tips belajar buat siswa dan mahasiswa yang semoga bisa bermanfaat. Edisi kali ini kita akan melanjutkan seri SPF seputar pendidikan Finlandia seri ke-28. Seperti saya janjikan di bulan lalu, kali ini kita akan membahas tentang UNAS begitu ya. Dan saat ini kok ya pas begitu. Saya tidak pernah menyangka bahwa saat ini UN sedang menjadi hot topic terkait dengan wacana memberlakukan UN lagi di Indonesia. Banyak pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa UN itu membuat siswa itu stres, kemudian hal-hal terkait dengan kasus kecurangan menjadi argumen yang dilontarkan oleh kelompok yang mendukung UN itu tetap ditiadakan. Tetapi ada juga kelompok yang mendukung UN itu dijalankan kembali, ya. Karena katanya ketika tidak ada UN itu motivasi belajar siswa itu menjadi rendah. Ini menjadi argumen yang disampaikan dan dilontarkan oleh mereka yang setuju tadi dengan pemberlakuan UN kembali di Indonesia. Terus terkait dengan topiknya mungkin Anda sudah menebak gitu ya. Terus bagaimana sih dengan di Finlandia? Dan itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Seperti yang saya janjikan pada SPF ke-27, ke-26 yang lalu mestinya. Di Finlandia, UN yang kita kenal sebagai ujian nasional itu disebut sebagai Ylioppilastutkinto. Kalau Anda membaca teksnya gitu ya, kemudian taruhlah di mesin penerjemah Bing Translate atau Google Translate misalnya, maka hasilnya itu adalah gelar universitas atau university degree. Terus kok bisa gitu ya namanya jadi Ylioppilastutkinto. Sedangkan pesertanya adalah mereka yang ada di level SMA. Dan ini menjadi sesuatu yang mungkin orang bertanya-tanya gitu. Aneh sih penamaannya kayak demikian. Dan nanti saya akan masuk ke sana. Tapi terjemahan bebasnya gitu ya, itu adalah kira-kira begini, ujian yang hasilnya bisa dipakai untuk masuk ke universitas. Perhatikan ya, masuk ke universitas. Kemudian penyelenggara dari UN ini yang disebut tadi Ylioppilastutkinto ini disebut sebagai Ylioppilastutkinto Lautakunta, disingkat tadi YTL gitu ya. Jadi bukan UTL tapi YTL karena namanya Yuli. Ini menjadi lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah sebagai lembaga yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ujian matrikulasi di SMA di seluruh Finlandia. Kalau kita menilik sejarahnya gitu ya, menengok ke belakang, nggak ada apa-apa di belakang. Pertama kali yang namanya Ylioppilastutkinto ini diselenggarakan pada tahun 1852 dan itu berawal dari ujian masuk perguruan tinggi yang di kota Helsinki, namanya adalah University of Helsinki. Jadi di tahun 1852 itu seperti ada UTBK, seperti ada SNMPTN atau SBMPTN seperti itu untuk University of Helsinki di kota Helsinki. Kemudian dalam perjalanannya gitu ya, model ujian ini digunakan untuk ujian kelulusan siswa SMA. Kenapa sih kok saya menggunakan kata kelulusan yang ada tanda petiknya? Ini menjadi bagian yang cukup penting karena mungkin gitu ya, mungkin akan timbul pertanyaan di benak Anda gitu ya. Berarti bisa ndak lulus dong
Nah, itu yang perlu dinantikan sampai selesai bahasanya. Ujian matrikulasi atau kita mengenal dengan nama UN di Indonesia atau di dalam bahasa lokal tadi sebagai Uli Opilas Tutkinto tadi hanya diberlakukan untuk siswa SMA yang dalam bahasa lokal disebut sebagai Lukio. Artinya siswa yang masuk ke tingkat SMK, dalam hal ini masuk di Amatikolu, mereka tidak mengikuti ujian matrikulasi. Mereka tidak masuk atau tidak mengikuti yang namanya Uli Opilas Tutkinto tadi. Demikian juga untuk siswa dari SD dan SMP. Jadi agak berbeda gitu ya. Kalau di Indonesia kan UN, UNAS ini dulu diberlakukan untuk semuanya. SD ada, SMP ada, SMK juga ada di SMA. Nah, jadi ini perbedaan utama terjadi, gitu ya. Lalu kalau dari namanya, gitu ya, sekali lagi Uli Opilas Tutkinto, maka memang hasilnya itu diarahkan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas, university, gitu ya. Dalam hal ini itu berarti belajar atau kuliah di jalur akademik. Kalau di dalam bahasa Indonesia atau kalau di dalam konteks Indonesia berarti kuliahnya di jalur S1, bukan di jalur D4. Kuliahnya itu di tingkat universitas, bukan kayak di politeknik, kita katakan demikian. Maka namanya tadi gitu ya, namanya tadi diarahkan ke situ, Uli Opilas Tutkinto. Cocok karena apa? Kalau diterjemahkan kan munculnya kan university degree gitu ya, gelar universitas. Jadi memang hasilnya itu lebih diarahkan gitu ya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas yang berada di jalur akademik tadi. Saya tidak mengikuti berapa mapel sih yang diberikan gitu ya di Indonesia saat ini. Maksudnya sebelum dihapuskan itu ada berapa mapel. Ketika saya mengikuti UNAS di SD ada 5 mapel, waktu masuk di SMP ada 6 mapel, waktu ada di SMA 7 mapel gitu ya. Dan sebelum dihapuskan di Indonesia berapa mapel saya tidak mengikutinya. Tetapi kalau di Finlandia itu ada minimal 5 mapel yang harus diikuti untuk mendapatkan sertifikat kelulusan dari lembaga tadi Uli Opilas Tutkinto Lautakunta. Dan ini terdiri dari bahasa ibu. Bahasa ibu itu bisa 2 gitu ya. Bisa bahasa Finlandia atau bahasa Swedia dan ditambah 4 mapel yang lain. Terus apa 4 mapel yang lain itu gitu ya? 4 mapel yang lain itu adalah matematika, bahasa kedua. Jadi kalau tadi bahasa pertamanya itu adalah bahasa Finlandia, maka bahasa keduanya adalah bahasa Swedia. Jika bahasa pertama tadi adalah bahasa Swedia, mother tongue, bahasa ibunya adalah bahasa Swedia, maka bahasa keduanya adalah bahasa Finlandia. Kemudian mereka bisa memilih satu bahasa asing yang lain, Jerman, Perancis, bahkan ada yang bahasa Latin, Spanyol gitu ya. Itu menjadi pilihan yang cukup umum di Finlandia. Plus 1 mapel dari bidang humaniora atau ilmu alam. Jadi kalau humaniora bisa misalnya geografi, ekonomi, ilmu alam bisa fisika, kimia, biologi, seperti itu. Kemudian dari 5 mapel tadi gitu ya, mereka harus mendaftar. Nah, ketika mereka mendaftar ini, mereka mesti mengeluarkan biaya yaitu 38 euro per mapel. Jadi kalau mereka ini mendaftarkan 5 mapel, maka mereka mesti membayar sekitar 190 euro totalnya, begitu ya. Saya melihat bahwa model pendidikan di Finlandia ini sebelumnya kan 9 tahun, kemudian berubah beberapa tahun yang lalu menjadi 12 tahun. Tetapi kenapa setelah berubah 12 tahun wajib belajar, kenapa untuk mengikuti Uli Opilas Tutkinto ini mereka mesti bayar 38 euro per mapel gitu ya. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah pilihan apakah mereka itu mau mengikuti Uli Opilas Tutkinto atau tidak.
sehingga tidak diwajibkan buat semua siswa SMA untuk mengikutinya, sehingga mereka memilih tidak mengikutinya karena misalnya mau kuliah di jalur vokasi, maka mereka tidak perlu mengikutinya. Jadi ini sebuah pilihan, itu yang saya duga. Tapi kok saya yakin seperti ini situasinya? Karena ketika wajib belajar itu masih di dalam 9 tahun, maka siswa SMA ini mereka harus mencukupkan sendiri kebutuhan sekolahnya. Beli buku, beli sendiri, alat tulis, buku, kemudian kalkulator diperlukan, mereka beli sendiri. Tapi setelah berubah menjadi 12 tahun, maka kalkulator itu mereka bisa dipinjamin dari sekolah. Bahkan laptop pun juga pinjam dari sekolah. Buku juga diberikan dari sekolah, alat tulis juga demikian. Tapi khusus untuk matriculation exam atau uli Operastudkinto ini ternyata mereka harus bayar sendiri. Dan dugaan saya memang ini tidak diwajibkan. Event ujian matrikulasi ini atau uli Operastudkinto ini diselenggarakan 2 kali di dalam setahun. Dan oleh karena hanya 2 kali dalam setahun ini, maka siswa itu harus daftar sesuai dengan periodenya. Artinya begini, periode ujian itu misalnya kalau ingin mengikuti ujian di periode Maret, maka pendaftarannya itu paling lambat itu tetap tanggalnya paling terlambat 1 Desember tahun sebelumnya. Jika mereka ingin mengikuti di periode September, maka batas pendaftarannya adalah tanggal 5 Juni pada tahun yang sama. Sehingga mereka tidak bisa saya mau daftar untuk ujian bulan September tapi mereka daftarnya itu sebelum 1 Desember. Tidak bisa. Artinya mereka harus mendaftar sesuai dengan periode-periode yang disediakan. Dan tentu saja pada waktu mereka mendaftar, maka secara otomatis mereka diminta untuk langsung membayar sejumlah uang yang sesuai dengan jumlah mapel yang didaftarkan tadi. Dengan demikian itu menjamin mereka mendapatkan tempat, mereka mendapatkan kursi, mendapatkan spot untuk mengikuti yang namanya ujian matrikulasi tadi. Ini menjadi satu semacam sudah menjadi sebuah kebiasaan, sebuah mungkin tradisi begitu, sehingga setiap 1 Desember atau 5 Juni menjadi deadline yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan ujian matrikulasi tadi. Biasanya siswa itu mengambil ujian pertama kali di bulan Maret. Pertama kali di bulan Maret. Jadi pada waktu mereka duduk di kelas 3 sebelum 1 Desember mereka sudah daftar nih sudah daftar untuk mengikuti ujian matrikulasi ini, untuk mengikuti uli Operastudkinto ini sebelum 1 Desember tahun sebelumnya, sehingga mereka memastikan bahwa berarti nanti di bulan Maret saya akan mengikuti ujian matrikulasi tadi. Nah, ini dilakukan setelah mereka itu libur kira-kira 1 bulan. Jadi istilahnya itu namanya luku loma. Luku itu mungkin kayak membaca gitu. Loma itu liburan. Artinya ini liburan yang disediakan oleh sekolah supaya mereka menyiapkan diri menghadapi UN tadi. Dan artinya memang tidak ada sekolah lagi, mereka tidak mengikuti mata pelajaran lagi, mereka tidak hadir di sekolah untuk mengikuti mata pelajaran, tapi mereka menyiapkan diri untuk mengikuti ujian. Dan hari terakhir mereka di sekolah itu dirayakan dalam sebuah event yang namanya Pengkarit Nah, cek videonya ada linknya, cek videonya tentang seperti apa Pengkarit itu buat yang kelewatan, karena di bulan Februari yang lalu sudah saya tayangkan video tentang merayakan event hari terakhir di sekolah ini. Setelah event Pengkarit ini, konsekuensinya siswa kelas 2 SMA akan menjadi siswa yang paling tua di sekolah. Karena kan siswa kelas 3-nya udah tidak masuk sekolah lagi Nah, oleh karena itu mereka kemudian merayakan status sebagai siswa yang tertua di sekolah ini dalam sebuah event yang namanya Van Huyen Tansit.
juga ada videonya tayang di bulan Maret yang lalu. Nanti ada linknya, silakan dicek. Seperti apa mereka merayakan sebagai siswa tertua di sekolah. Ini menjadi sebuah tradisi yang cukup menarik, ya sudah dipertahankan setidaknya 100 tahun. Kalau kita bicara mengenai kelulusan, nah ini bagian yang ditunggu-tunggu sama teman-teman biasanya. Proses kelulusannya itu dilakukan berdasarkan ujian yang dilakukan maksimum 3 periode berturut-turut. Jadi begini, pada saat ada mapel yang tidak lulus pada periode Maret, karena mereka misalnya ujian pertama di periode Maret, maka mereka bisa mengulang untuk mengikuti ujian lagi di periode bulan September. Jika masih ada yang tidak lulus lagi, maka mereka masih bisa mengulang terakhir di periode Maret tahun depan. Nah, kalau misalnya, ujian pertama kali diikuti bulan September, berarti mereka ikutnya September, Maret, dan September. Menariknya adalah, siswa itu tidak perlu lagi mengulang kelas 3 SMA-nya. Kalau di Indonesia begitu dinyatakan tak lulus UN, begitu kan ngulang lagi kelas 3 setahun. Kemudian nanti bersama-sama dengan adik kelasnya ikut UN tahun depannya, kira-kira demikian. Tetapi di Finlandia ini ketika ada mapel yang tidak lulus, itu mereka tidak perlu mengulang lagi. Mereka bisa mengulang ujiannya saja dalam waktu kira-kira setengah tahun. Nah, ini menjadi bagian yang cukup menarik menurut saya. Sehingga siswa itu tidak dibebani dengan, gara-gara satu mapel saya harus ngulang lagi setahun. Gara-gara satu mapel saya menunda kelulusan 1 tahun, kira-kira demikian. Itu pertanyaan begini, tapi kalau sampai 3 periode masih tidak lulus bagaimana? Nah, ini tetap menjadi pertanyaan yang menggantung, kira-kira demikian. Panjang ceritanya gitu ya, panjang ceritanya. Jadi saya mohon maaf, saya terpaksa potong di sini dulu supaya ceritanya ini bisa diikuti dengan lebih enak. Artinya bahasanya adalah pada waktu siswa SMA ini mengikuti UN, ujian matrikulasi ini 3 kali berturut-turut dan masih ada mapel yang tidak lulus, mereka dinyatakan tidak lulus. Terus bagaimana? Nah, itu akan saya lanjutkan di edisi berikutnya supaya bisa bisa lebih nyambung. Karena kalau di edisi kali ini saya kuat jadi terlalu panjang, dan kalau terlalu panjang jadi membosankan, dan mungkin terlalu banyak informasi yang masuk, dan itu tidak baik untuk proses belajar. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini. Kita akan lanjutkan pada seri-seri SPF edisi berikutnya untuk melanjutkan bagaimana kasusnya kalau ada ketidaklulusan dan bagaimana perhitungan nilainya. Apalagi isu-isu seputar UN yang mungkin bermanfaat buat pengambil kebijakan di Indonesia, buat teman-teman guru juga untuk merefleksi apa sih yang dikerjakan Finlandia terkait dengan sistem pendidikan yang ada di negara ini. Oke, jadi kita jumpa lagi di tempat yang berbeda, di topik yang berbeda. Semoga bermanfaat, semoga bisa menolong. Sampai jumpa.